Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita berdua untuk pembelajaran seni budaya ya. Untuk pembelajaran seni budaya kelas 10. Mudah-mudahan kalian nggak bosan kita berdua. tidak bosan, tapi tetap anak-anak mudah-mudahan selalu semangat ya. Sehat. Jaga protokol kesehatan ya. Ya. Meskipun mohon maaf ibu dengan varian tidak menggunakan masker tetapi sudah dalam Steril. Oke. Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, pembahasan kita kali ini masih di pameran Bu ya. Ya, pameran karya seni rupa. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian, tujuan dan manfaat. Nah, untuk pertemuan sekarang, Bapak dan Ibu akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang fungsi pameran seni rupa. Anak-anak, fungsi pameran seni rupa, khususnya kita ya yang ada di pamerannya tidak jauh-jauh dulu, tetapi kita di sekolah dulu ya. Tetapi anak-anak ada satu prakata atau apa ya kalian, yaitu menurut Bapak Cahyono ya. Anak-anak kan bukan Cahyono pelawak, tapi ini seni rupa ya. Nah itu anak-anak kutipan dari Bapak Cahyono membedakan fungsi pameran menjadi 4 kategori ya, yaitu fungsi apresiasi, fungsi edukasi, fungsi rekreasi, dan fungsi prestasi anak-anak. Ya, teruskan kalian? Langsung ya. Fungsi apresiasi anak-anak diartikan sebagai kegiatan untuk menilai dan menghargai karya seni itu sendiri ya, melalui kegiatan pameran, dan diharapkan dapat menimbulkan sikap menghargai terhadap karya seni. Lalu yang kedua anak-anak, fungsi edukasi, yaitu kegiatan pameran karya seni di sekolah yang akan memberikan nilai-nilai ajaran terhadap masyarakat, terutama apresiator, misalnya nilai keindahan, nilai sejarah, nilai budaya, lalu ada banyak lagi ya. Nah selain itu juga karya yang dipamerankan harus memiliki nilai-nilai yang positif terhadap siswa maupun warga sekolah kita. Oke, nah setelah itu juga ada fungsi rekreasi. Di sini fungsi rekreasi jalan-jalan. Bukan, tapi fungsi rekreasi ini kegiatan pameran memberikan rasa senang. Nah, jadi fungsi rekreasi ini memberi kesan kepada penonton itu supaya senang Bu. Betul. Sehingga dapat memberikan nilai psikis dan spiritual, terutama hiburan. Dengan menyaksikan pameran, apresiator menjadi senang, tenang, dan memberikan pencerahan. Itu jadi bukan jalan-jalan Bu. Ya, apalagi anak-anak kita sekarang menjenuh ya, belajar di rumah dan di rumah. Ya. Sama kita di dulu. Ya. Nah, terus selanjutnya prestasi. Yang dimaksud di sini fungsi prestasi, bahwa dengan kegiatan pameran di sekolah dapat diketahui siswa yang berbakat dalam bidang seni. Ya. Hal ini bisa disaksikan dari bentuk-bentuk kreasi yang ditampilkan oleh para siswa. Nah, seperti itu Bu. Jadi apresiator bisa memberi penilaian apakah siswa yang menciptakan karya semoga tidak pameran ini kita tidak hanya akan untuk prestasi lebih giat bekerja tapi juga lebih kreatif dalam seni. Biasanya anak-anak setiap tahun adakan FLS 2N ya, baik tingkat kota, nasional maupun provinsi anak-anak ya. Nah itu menuangkan semua kreativitas kalian mencari prestasi di dalam bidang seni, khususnya adalah seni rupa ya anak-anak. Ya. Jadi bukan seni rupa aja ya, kelas 2N juga. Musik. Apabila misalkan kalian punya potensi di tari, musik, teater, semua ada. Rupa juga. Iya, sastranya juga termasuk. Kan SMA kita juga SMA 27 selalu mendapatkan prestasi di seni rupa. Ya. Sudah 4 tahun berturut-turut anak-anak prestasinya adalah di bidang poster digital dan juga kriya. Alhamdulillah sekolah kita mendapatkan juara pertama di Kota Bandung dan juara 2 di tingkat provinsi. Ya. Mudah-mudahan nanti di bidang yang lainnya juga kita memperoleh juara ya. Dari musiknya, dari tarinya, dari teaternya, pokoknya dari semuanya. Dan kebetulan tahun ini tidak ada anak-anak karena COVID. Mudah-mudahan tahun depan anak-anak di kelas 11 kita bisa mengirimkan untuk FLS 2N. Lanjut.
Kita Nah, lanjutkan anak-anak. setelah fungsi juga di sini ada jenis-jenis pameran seni rupa. Nah, apa itu jenis-jenis pameran seni rupa? Di sini ada pameran tetap. Yang dimaksud dengan pameran tetap yaitu yang menyajikan koleksi galeri nasional Indonesia secara periodik yang ditata berdasarkan konsep kuratorial dan diselenggarakan oleh galeri. Iya. Lewat. Dan waktu penyelenggaranya tetap berlangsung 1 kali dalam 1 tahunnya. Ya, kalian. Iya. Ya, lanjut. Pameran temporer. Ya. Nah, jadi di pameran temporer, pameran yang menyajikan karya seni rupa dalam jangka waktu tertentu yang diselenggarakan juga oleh Galeri Nasional Indonesia atau kerjasama dengan pihak lain. Nah, di sini pameran temporer ini waktu penyelenggaraannya tuh pameran temporer minimal selama 10 hari sampai 30 hari seperti itu. Pola pamerannya yaitu yang pertama itu ada pameran tunggal atau pameran bersama dan juga ada pameran kerjasama. Nah, gimana Bu yang dimaksud pameran tunggal kerjasama? Iya, anak-anak, pameran tunggal dan pameran bersama itu ya yang materi yang dipamerkannya itu bersama merupakan karya-karya lebih dari satu seniman ya. Biaya pameran ditanggung oleh seniman yang bersangkutan. Jadi yang mengadakan itu sendiri biasanya ditanggung oleh senimannya itu sendiri ya. Penyelenggaraan pamerannya dapat dilangsungkan 1 minggu sampai dengan 3 minggu. Dan pameran kerjasama anak-anak biasanya pola pameran ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Galeri Nasional Indonesia dengan pihak lainnya. Pihak lain tersebut dapat merupakan lembaga atau organisasi kebudayaan ya anak-anak, atau kesenian, atau juga dengan museum, dengan galeri dan pusat-pusat kebudayaan negara sahabat ya anak-anak. Biaya penyelenggaraan biasanya ditanggung bersama. Pameran kerjasama ini dapat dilaksanakan selama 10 kali dalam 1 tahunnya. Tiap-tiap pameran dapat dilaksanakan antara 2 minggu sampai 1 bulan. Biasanya anak-anak promosi budaya, biasanya dalam promosi budaya ya kalian biasanya kan suka ada apa di Taman Mini ya, lalu ulang tahun Indonesia ya. 17 Agustusan atau juga ulang tahun daerah tersebut itu bisa. Nah, terus selanjutnya ada pameran khusus. Pameran khusus ini pameran yang biaya penyelenggaraannya sepenuhnya ditanggung oleh Galeri Nasional Indonesia. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada yang biaya mandiri Bu ya. Iya, mandiri juga yang bekerja sama. Yang bekerja sama juga. Terus ini pameran khusus itu ditanggung sama oleh Galeri Nasional. Oke. Nah, terus lanjut lagi pameran keliling. Nah, kan pameran keliling bukan menjual lukisan, seperti kelilingan. Pameran keliling ini yang menyajikan karya-karya koleksi Galeri Nasional Indonesia maupun karya di luar koleksi Galeri Nasional Indonesia atau di luar negeri yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia atau kerjasama dengan pihak lain. Itu ya. Itu untuk jenis-jenis pameran seni rupa. Ada jenis-jenis. Terus kita lanjutkan jangan. lanjutkan ya. Kita lanjutkan, mudah-mudahan kalian nggak bosan ya nonton kita ya. Tidak jenuh ya. Untuk Corona Galeri. Besok yang selanjutnya ada perencanaan pameran seni rupa. Betul. Nah, ini sesuatu itu harus dengan rencana ya. Harus ada planning. Planningnya ke depan itu mana kalau misalkan nggak ada rencana? Ada yang bukan mau dibawa kemana? Wah apalagi? Lanjutkan. Oh, kata-katanya. Ya, dan selanjutnya perencanaan pameran seni rupa. Nah, pada tahap awal dari penyelenggaraan suatu pameran seni rupa adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini disusun suatu rencana kegiatan pameran secara sistematis dan logis. Rencana kegiatan pameran meliputi berbagai aspek yang perlu diperhatikan seperti tujuan, tema, materi, kepanitiaan, tempat, waktu, dan agenda kegiatan pameran.
Nah, jadi itu Bu ya aspek-aspek yang penting ketika kita membuat pameran tuh. Tadi ada apa aja tujuan, jadi kita harus tahu tujuannya itu. Maksud tema, menentukan tema, materinya juga harus matang, kepanitiaan, tempat, waktu, dan agenda. Ya seperti itu. Nah, nanti akan kita jelaskan secara rinci tentang job desk atau kepanitiaan juga nanti kita jelasin Bu ya. Nah, silakan lanjutkan Bu. Saya mau ngopi dulu Bu. Paling mau ngopi aja. Ya, anak-anak yang pertama anak-anak kita menentukan dulu tujuan pameran. Untuk apa tujuan pameran tersebut ya? Ya. Meski dilakukan dalam skala sekolah yang lebih fokus pada kegiatan edukatif, tujuan penyelenggaraan pameran seni rupa juga perlu dipikirkan secara matang. Ini perlu dilakukan sebab tujuan akan mempengaruhi keseluruhan konsep atau agenda kegiatan yang akan diselenggarakan ya. Lalu pameran seni rupa bisa saja dilakukan dengan tujuan edukasi, sosial, kemanusiaan, kebudayaan, atau tujuan komersial. Tadi kemarin mungkin minggu kemarin ya lalu kita sudah menerangkan tentang bagaimana sih tujuan edukasi sosial kemanusiaan dan lainnya ya dalam pembentukan penggalangan dana dan lain sebagainya ya. Lalu setelah itu juga menentukan tema pameran ini penting. Temanya mau seperti apa? Temanya harus dipikirkan itu tema. Nah, setelah tujuan penyelenggaraan pameran disepakati, maka selanjutnya adalah tahap penentuan tema pameran. Nah, terus tema pameran dapat disesuaikan dengan isu-isu kebudayaan atau isu pendidikan yang sedang hangat diperbincangkan. Namun yang jelas tema harus memperjelas tujuan yang sudah disepakati. Iya, mungkin temanya varian seperti tahun sekarang ini di awal tahun Januari ya 2021 ini kita Indonesia memang sedang berduka. Kalian bisa membawa tema dari berdukanya itu ya, seperti sekarang pesawat udara, musibah, banjir, lalu bencana alam, pokoknya semuanya. Nah itu anak-anak bisa dimasukkan ke dalam tema tersebut. Berarti itu anak-anak bisa disatukan dengan tema kemanusiaan atau tema sosial. Ya, betul. Oke. Jadi tema itu sangat penting Bu ya. Iya, ketika kita membuat suatu perencanaan pameran. Jadi kita harus menentukan tema. Setelah tema juga materinya harus matang. Materinya kita harus pikirkan juga seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya itu ada penyusunan kepanitiaan. Ya. Anak-anak untuk penyusunan kepanitiaan ini akan lebih mudah ya, karena kalau anak-anak pernah ikut organisasi seperti OSIS, sekarang ini sering zaman ibu varian. Sekarang Karang Taruna ya anak-anak akan lebih mudah dan akan lebih paham karena kepanitiaan ini lebih enaknya praktek dibandingkan dengan teori. Ya, karena kepanitiaan ini bukan hanya kita saat membuat pameran aja Bu ya. Ya. Segala sesuatu kegiatan juga pasti ada susunan kepanitiaannya agar kita agar kegiatannya berjalan dengan baik. Terrealisasi, masuknya pun akan lebih baik. Seperti itu. Nah, setelah tema dan materi pameran ditetapkan, maka selanjutnya disusunlah kepanitiaan. Kepanitiaan pameran umumnya terdiri dari kepanitiaan inti dan seksi pendukung. Masing-masing seksi dipimpin oleh ketua dan ketua seksi yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, kepada ketua panitia sebagai pemimpin, seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, terus ada apa aja Bu di dalam struktur kepanitiaan itu? Yang tadi disebutkan ada ketua ya, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara yang paling utama. Gimana kalau dijelaskan? Jelaskan ya. Iya. Kan anak-anak gak semuanya ikut OSIS sama Betul, kita ikut ya, anak-anak ketua, anak-anak bertanggung jawab terhadap semua kelancaran pelaksanaan pameran ya. Ketua ya. Lalu wakil ketua membantu ketua panitia mengurus untuk kegiatan seksi-seksinya. Lalu ada sekretaris itu yang mencatat semua kegiatan, surat menyurat dan juga arsip-arsipnya.
Dan tak tentu pentingnya juga Nana bendahara ya, karena bendahara adalah yang mengolah keuangan untuk pameran. Itu nomor satu. Itu nomor satu ya. Lalu ada kesekretariatan, seksi kesekretariatan itu membantunya ke sekretaris ya untuk membuat dokumen ya, dokumen surat menyuratkan sanes dokumen sanes. Ya, lalu seksi usaha membantu ketua untuk mencari dana. Nah, ya. Itu berhubungan dengan Terus itu juga ada seksi publikasi, seksi publikasi yang mengatur publikasi dan laporan dokumentasi. Nah, terus ada seksi dokumentasi. Nah, seksi dokumentasi job desk-nya itu mendokumentasikan kegiatan pameran. Ya, pokoknya mendokumentasikan selama kegiatan berlangsung. Ya. Terus seksi dekorasi. Ya. Ada seksi dekorasi. Nah, ini harus orang-orang yang kreatif ini mah dekorasi karena berhubungan dengan ruangan Bu ya dan menata ruang pameran. Ruang pameran untuk memancing juga penonton dan pemancing apresiator biar lebih menarik ya. Seperti itu. Jadi orang-orang seni mah pas lah di dekorasi mah. Iya, dekorasi. Dekorasi. Lalu ada seksi stand yang menjaga pameran dan memandu pengunjung. Seperti itu. Seksi pengumpulan karya. Nah, yang membedakannya di sini nih, kalau misalkan pameran ada seksi pengumpulan karya, yang dimana mereka tugasnya mengumpulkan dan menyeleksi karya. Jadi nggak semua karya bisa dipajang, Bu ya, karena kan harus sesuai dengan tema dan materi apa yang kita sudah rencanakan. Seperti itu. Seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan ini mengurus perlengkapan untuk pameran. Seksi keamanan ini penting. Seksi keamanan menjaga keamanan dan ketertiban. Kan bisa ada lukisan nanti itu mahal Bu, misalkan ada karya seniman yang wah ini sangat luar biasa, kan tiba-tiba hilang, kan bahaya. Mahal ya makanya. Seksi yang sangat disukai sama Retno. Seksi konsumsi. Karena dia yang menyediakan dan mengatur konsumsi berhubungan dengan perut ini ya. Nomor satu. Yang terakhir ada seksi sound system. Mengatur sound system dan musik. Jadi setiap pegelaran atau setiap pameran juga si seni rupa, sekretaris, seni musiknya saling berhubungan ya, saling mendukung. Sound itu nomor satu anak-anak, apalagi di seni musik. Dan seni tari itu sound nomor satu. Karena itu yang akan membawa daya tarik si penonton. Ya, seperti itu untuk melancarkan juga acara ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak Sekaligus sampaikan pada pembahasan kali ini. Di minggu ini kita sampai ke penyusunan kepanitiaan Bu ya. Kepanitiaan nanti akan lanjut lagi untuk pelaksanaan Bu ya. Teknis pelaksanaannya seperti apa. Nah, jadi untuk sekarang cukup sampai di sini. Soalnya kalau lama-lama kan kalian bosan. Tunduk. Bosen lah, beratku soca gitu. apalagi yang malamnya begadang. Nah gitu ya, anak kurangi begadang, jaga kesehatan, jaga protokoler. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sampai ketemu minggu depan.